Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Coach Rolando. Di sini saya akan berbagi bagaimana caranya sispek dalam 12 hari. Karena ada beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di Instagram. Bang, gimana sih sispek dalam 12 hari? Bang, gimana sih caranya? Kok bisa sispek dalam 12 hari? Gimana caranya, Bang? Gitu. Itu sudah beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Instagram. Jadi kali ini saya jawab karena udah lumayan lama kan mereka bertanya. Oke, yang pertama yang harus kita perhatikan kondisi badan kita dulu. Jadi badan kita ini benar-benar sudah terlihat sispek samar atau belum sama sekali. Nah, kalau sudah terlihat sispeknya samar, itu bisa kita lakukan sebulan atau 45 hari untuk membuat dia sispek tajam. Nah, kalau dia belum sama sekali, itu bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Tapi kalau kerja keras, bisa 2 bulan. Oke? Nah, sebelumnya kalian lihat di postingan di Instagram saya, sispek saya itu sedikit samar. Karena sebelumnya saya kan sudah ikut kontes, sudah sering dapat juara juga. Jadi di situ saya sesudah kontes, jadi saya makannya berantakan, jadinya bloating. Terus saya ngebalikinnya dalam 12 hari. Gimana sih caranya, Bang? Yang saya lakukan dalam 12 hari itu, yang pertama itu adalah berpuasa. Jadi di situ saya berpuasa, gunanya untuk membersihkan tubuh kita. Terus untuk membakar lemak atau defisit kalori. Itu yang pertama, puasa. Terus dapat juga pahala ya. Oke. Terus yang kedua yang saya lakukan berikutnya, saya makan karbohidrat hanya 24 jam sekali. Yang saya makan nasi merah. Jadi ukurannya 100 gram sampai dengan 200 gram. Nah, biasanya saya makan di jam 1 siang sebelum melakukan exercise. Terus ketemu lagi di jam 1 siang berikutnya. Makan lagi di jam 6 sore atau sesudah maghrib. Apa yang saya makan? Yang saya makan biasanya buah-buahan, sayur, dan protein. Nah, ini selama 12 hari yang saya lakukan. Jadi hanya itu aja yang saya makan. Sama menunya. Biasanya nasi merah, terus ada telur, rebusan telur atau ayam, terus atau daging, itu direbus semua. Jadi tanpa garam, tanpa gula. Dalam 12 hari itu. Jadi tidak ada garam, tidak ada gula, tidak ada minyak. Itu yang saya lakukan. Nah, terus saya biasanya juga melakukan puasa. Tadi kan puasa Senin Kamis. Terus saya melakukan puasa di pertengahan bulan, 3 hari berturut-turut di tanggal Hijriah. Jadi kalau kalian dilihat di tanggal Hijriah ada di situ tanggal 13, 14, 15 itu saya juga berpuasa. Nah, terus langkah berikutnya kalian kalau makan jangan barengan dengan minum. Jadi kalau kalian makan itu jangan bareng dengan minum. Jadi kalau kalian makan nasi terus langsung minum itu kurang disarankan. Kenapa? Karena merusak nutrisi yang kalian makan. Yang pertama, terus membuat perut kalian menjadi bloating. Biasanya saya minum, jadwal saya minum itu saya jadwalin dari subuh, start subuh, sholat subuh sampai dengan zuhur. Itu jadwal minum saya. Itu saya habiskan 1 sampai 2 liter air. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kalau lagi makan saya nggak minum. Nanti keselak ya bahasanya mungkin atau apalah. Nah, caranya seperti apa? Kalau kalian makan, makanya jangan buru-buru makan. Biar juga lambung juga nggak kaget. Jadi kalau kalian makan itu dikunyah halus-halus. Baru ditelan. Nggak bakal keselak, nggak bakal nyangkut di kerongkongan. Itu caranya. Nah, terus saya minum lagi di jam 2. Start lagi. Jadi boleh saya minum jam 2. Nah, jadi saya kalau latihan baru bawa lagi minum itu sampai 1 liter sampai 2 liter juga saya habiskan. Total minuman saya yang saya habiskan dalam 1 hari itu 4 liter sampai dengan 5 liter.
Jadi itu yang saya lakukan. Terus yang harus kita perhatikan juga adalah buang air besar kita. Terus makan tapi buang air besarnya nggak teratur. Gimana mau six-pack? Yang ada bloating di perut, apalagi bagian bawah. Kan banyak orang bermasalah, kok perut aku bagian bawah ini kembung gitu, nggak tajam six-packnya. Nah itu yang harus kalian perhatikan. Caranya seperti apa? Banyakin makan serat biar pencernaannya bagus. Nah kalau saran saya, toiletnya toilet jongkok, jangan toilet duduk. Karena toilet duduk itu sebenarnya untuk didesain untuk orang-orang yang bermasalah di lutut atau orang-orang yang udah rentan, udah tua. Jadi kalau kita masih sehat sebenarnya ya cari toilet yang jongkok, itu lebih bagus buat pencernaannya. Oke, itu beberapa tipsnya ya. Nah terus selanjutnya yang harus kalian hindarkan adalah tepung. Jadi memang nggak ada makan tepung lagi. Jadi tepung, terus minyak, jangan makan minyak dulu dalam 12 hari yang saya lakukan ya. Terus gula, oke? Nah itu tepung, minyak, gula, terus garam. Jadi itu hindarkan. Kalau mau manis, pakai manis buah-buahan. Kalau kalian nggak six-pack, belum terlihat six-packnya, itu biasanya sebulan atau 2 bulan kalau kalian ngikutin cara seperti ini. Terus sehat nggak? Kalau nggak makan garam, nggak makan minyak dalam sebulan, nggak makan gula dalam sebulan, itu sehat nggak? Ya nggak masalah kalau hanya sebulan. Yang nggak boleh itu kalau bertahun-tahun nggak ada gula, nggak ada minyak, nggak ada garam. Nah terus kalau bang gimana kalau aku mau tetap makan garam, tetap makan minyak, terus tetap makan gula, boleh nggak bang? Boleh aja. Kenapa nggak boleh? Karena kan itu sebenarnya butuh. Kita itu butuh garam, butuh minyak, dan butuh gula dalam tubuh kita. Tapi dengan syarat sesuai dengan kebutuhan. Nah gula itu sekitar 36-40 gram satu hari. Terus garam 1 sendok per hari. Kalau minyak sekitar 4 sendok lah. Itu boleh kalian makan. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Oke? Semoga di video ini teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Di video berikutnya saya akan bikin video info-info tentang gimana cara masak healthy, terus bagaimana cara latihan menggunakan berat badan sendiri, terus trik-trik latihan, terus cara safety latihan, karena safety latihan itu sangatlah penting. Oke? Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan untuk di video ini. Bagi teman-teman yang suka dan bermanfaat mungkin di video ini, boleh di-share dan di-subscribe agar terus semangat untuk membagi info-info berikutnya. Nah, bagi teman-teman juga yang ada saran atau masukan, dipersilakan, karena di sini kita tidak ada yang sempurna di dalam hidup. Jadi saya butuh masukan, kalau ada saran, saya butuh saran. Kalau ada pun pertanyaan teman-teman, boleh dipertanyakan tentang latihan, tentang apapun, terutama tentang hidup sehat, boleh dipertanyakan. Nanti saya akan jawab di video berikutnya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.